Kedungunu, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang pengimbasan budaya positif di SDN 4 Kedungunu. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kehadirannya di acara diseminasi budaya positif atau pengimbasan budaya positif di SDN 4 Kedungunu. Sebelum kita memulai acaranya, saya persilahkan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Haji untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ayu dan Ibu Jayati sebagai pendidik tenaga pendidik di SDN 4 Kedungunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, awal kita masuk ke dalam sehat baik jasmani rohani Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa beraktivitas sebagai pendidik seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan sebagai guru-guru hebat, dan ini adalah merupakan tugas dari Ibu Ayu dan Ibu Jayati selaku peserta calon guru penggerak Angkatan 11, yang ini merupakan suatu tugas yaitu dalam rangka untuk memenuhi tugasnya, yaitu dalam hal ini adalah menciptakan pengimbasan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja barangkali, mudah-mudahan Ibu Ayu dan Ibu Jayati bisa memberikan perubahan positif kepada kita semua sebagai guru penggerak, sehingga diri kita berhasil sesuai ATP yang mana dalam rangka kurikulum merdeka yang sedang marak dan kita budayakan, ternyata memenuhi profil pelajar Pancasila. Demikian kiranya sambutan dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Haji Syarifudin atas sambutannya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke pengimbasan atau diseminasi budaya positif sekolah kita yang ada di sekolah ya. Kita itu pasti sudah tahu sebenarnya dan sudah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Sudah pernah dengar tidak dengan budaya positif Bapak Ibu? Pernah Ibu. Sudah pernah dengar ya. Di sini kita nggak, saya bukan mengajari tapi saling sharing aja masalah kita di sekolah kita ya, untuk menemukan solusi terbaiknya. Ada yang tahu nggak Ibu Bapak budaya positif itu apa sih? Oke, boleh Bu Dinda, silahkan waktunya. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Ya betul. Oke, terima kasih Ibu Dinda ya, betul sekali ya. Budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang diterapkan di SD kita. Dan pasti setiap melakukan sesuatu itu ada tujuannya ya. Ada yang bisa disebutkan tujuannya tidak Bapak Ibu? Oke, boleh Ibu Bena, mangga. Agar anak senang dan nyaman belajar di sekolah. Oke, terima kasih Ibu Bena, betul ya. Salah satu tujuannya itu adalah agar anak itu nyaman dan tenang belajar di sekolah. Boleh Pak, di next Pak. Oke, di sini budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana nilai-nilai dan keyakinan tersebut mendukung kesejahteraan, produktivitas, dan pertumbuhan individu dikembangkan dan dipelihara. Budaya positif itu diterapkan di sekolah kita itu bisa membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Jadi dengan menerapkan budaya positif itu Bapak Ibu ya bisa membuat anak lebih nyaman di sekolah, karena dampaknya itu akan memberikan rasa nyaman
dan aman dan menyenangkan di mana terjadi keterlibatan kolaborasi. Berarti tidak hanya murid saja yang melakukan budaya positif, semua warga sekolah itu harus melakukan budaya positif supaya dua-duanya merasa nyaman, anak juga merasa diperhatikan. Oke, next Pak. Oke, untuk mewujudkan budaya positif itu kita bisa menerapkan inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, terus posisi kontrol seorang guru, terus restitusi dan keyakinan kelasnya. Jadi nanti kita kalau kita mau menciptakan budaya positif di sekolah kita, ya ini yang harus kita penuhi supaya kita tuh bisa melaksanakan budaya positif ke merata ke seluruh sekolah. Next Pak. Yang pertama disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu sifatnya tidak memaksa. Cara penerapannya disiplin positif itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak ada paksaan. Jadi tidak memaksa ya Bapak Ibu. Kalau dipaksa senang nggak sih kayaknya? Tidak ya. itu. Karena saya sendiri juga tidak suka kalau dipaksa. Setiap orang nggak suka ya. Jangan. Ya umum ya. Kalau dipaksa timbulnya apa? Terpaksa. Terpaksa, Tidak nyaman. tidak nyaman, tidak bebas, marah, betul ya. Itu juga berlaku untuk anak didik kita Bapak Ibu. Maka kita terapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadarkan berdasarkan motivasi internalnya. Jadi budaya positif itu bukan kita yang memberikan, tapi mereka sadar dari diri mereka sendiri. Jadi dorongan untuk melakukan hal baiknya itu bukan dari kita sebagai guru, bukan dari orang lain, tapi dari anaknya sendiri. Kalau dari guru itu paling bertahan sehari 2 hari, tapi kalau dari kesadaran anaknya sendiri itu akan sepanjang hayat. Kan kita pernah menegur ya, anak itu tidak mengerjakan PR, sekali ditegur, sekali dihukum, besok tidak dia akan mengikuti peraturannya, tapi besok-besoknya lagi akan tetap seperti itu. Tetap ya, dia itu akan mengulang lagi. Itu karena tidak dari dalam dirinya sendiri, karena kita yang maksa untuk melakukan hal seperti itu. Nah, terus budaya positif juga membuat murid merasa dihargai dan didukung sehingga murid itu termotivasi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka berbuat. Karena kesadaran dari diri sendiri, maka dia itu akan sadar sendiri tanpa kita suruh. Karena kebanyakan itu kita kan menghukum anak-anak bikin kesalahan terus dihukum. Sadar hari itu, besok mengulangi lagi, betul sekali ya. Next Pak. Motivasi perilaku manusia. Murid kita itu melakukan sesuatu, melakukan pelanggaran, kasus atau kesalahan itu karena 3 motivasi ini Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, dia itu akan mengerjakan PR supaya tidak dimarahin, supaya tidak dihukum. Betul tidak? Makanya kita harus selalu mengingatkan kan. Nah, gimana sih caranya anak itu tidak perlu diingatkan, tapi dia itu sadar sendiri kalau itu kewajibannya dan dia yang perlu. Itu yang harus kita tanamkan ya. Nah, kalau mereka melakukan hal seperti ini, motifnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu faktornya masih eksternal, karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga sama, masih faktor eksternal. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu berarti faktornya sudah berubah dari eksternal ke internal. Mereka sadar betul kalau mereka butuh, dan mereka sadar betul tindakan seperti itu adalah tindakan nilai-nilai yang bagus, yang mereka percaya kalau itu tuh bagus untuk dirinya. Nah, kalau anak sudah di tahap ini, berarti sudah berhasil, budaya positifnya sudah masuk. Maka kita guru itu tidak perlu marah, melotot, atau ngasih hukuman. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, next. Oke. Nah, sekarang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Sadar tidak sadar, kita itu sudah melakukan ini. Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Ini sebenarnya dipakai untuk perusahaan.
aja ya, bukan ya. Itu dipakai. Ini harusnya perkantoran yang memakai, tapi sekarang itu diadopsi ke sekolah karena ternyata dampaknya bagus Bapak Ibu. Tanpa kita sadar, dari kelima posisi kontrol guru, mana yang paling sering kita lakukan? Penghukum. Yang pertama sepertinya ya sebagai penghukum. Kenapa? Karena kadang-kadang guru itu merasa bahwa anak itu selalu melakukan kesalahan dan di luar aturan-aturan sekolah, sehingga terkadang guru itu langsung ngejudge tanpa menyelidiki permasalahan yang ada dengan siswa tersebut. Masih Bapak, betul ya seperti itu ya. Sebagai penghukum paling banyak, saya sendiri juga seperti itu. Sebagai penghukum, pasti ya. Kadang juga kita itu membuat merasa bersalah. Pernah pasti melakukan? Pernah. Pasti. Sebagai teman, jelas. Dengan berbicara lembut, mengajak mereka berbicara, ya itu bisa. Sebagai pemantau ini jangan. Sebagai manajer, hampir tidak pernah guru yang melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Next Pak, kita bahas. Sebagai penghukum, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Jadi biasanya ciri-cirinya guru yang bertindak sebagai seorang penghukum itu akan melotot. Kamu ya, kan ibu sudah bilang. Pernah merasakan? Iya. Penghukum itu guru yang mengambil posisi sebagai seorang penghukum itu seringkali menggunakan ucapan seperti patuhilah aturannya. Kamu tahu tidak tata tertibnya? Kamu tahu kamu salah? Itu tuh salah. Seperti itu ya, sambil melotot dan menunjuk-nunjuk. Nah ini sangat tidak bagus ya Bapak Ibu. Atau kata-kata kamu selalu saja terlambat. Kamu lagi. Kok kamu terus-terusan sih bikin salah? Seperti itu ya. Itu penghukum. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut dan membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata seperti yang sering dikatakan guru yang mengambil posisi kontrol sebagai merasa bersalah itu biasanya ibu sangat kecewa sama perilakumu. Kamu kan sudah ibu kasih kamu kan sudah ibu kasih kesempatan, kok kamu mengulanginya lagi? Atau seperti ini, biasanya mengaitkan orang tua. Coba bayangkan, jika orang tuamu tahu perbuatanmu, dia pasti sedih sekali. Orang tuamu itu susah kerja cari uang buat kamu. Nah itu berarti kita sudah berperan sebagai mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dampaknya ketika kita berbicara seperti itu, anak itu akan merasa rendah diri Bapak Ibu, akan merasa sangat bersalah. Bagus nggak? Kurang bagus ya. Dia itu akan merasa sangat bersalah, merasa tidak berguna hidupnya, merasa menjadi beban. Pendekatan dengan membuat merasa bersalah itu dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang mereka sayangi. Ya. Jadi mereka itu akan kecewa dengan dirinya sendiri. Nah kalau itu diteruskan, anak itu tidak akan berkembang, akan semakin turun dan turun. Next. Teman, nah ini juga paling sering nih kita pakai. Ya, pernah nggak kira-kira? Pasti ya, pasti. Apalagi yang ngajarnya di kelas bawah. Kok kamu begitu sih nak? Lain kali jangan kayak gitu ya. Betul tidak? Terus. Dalam posisi ini, guru menggunakan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku menggunakan humor atau kalimat yang bersahabat. Biasanya guru itu sambil tersenyum ngomongnya, ya. Dalam hal ini ada resiko murid menjadi ketergantungan dengan guru tertentu. Contohnya, ayo anak bantu ibu. Oke, sekarang kamu salah, tapi lain kali jangan ya, nanti ibu perbaiki. Nah itu dia sambil tersenyum, ya dengan bicaranya lembut, tapi tidak memberikan solusi. Dia itu dampaknya anak itu hanya akan nurut dengan saya saja. Misal anak terlambat terus saya bilang, kamu terlambat, kenapa? Oh ya udah, lain kali jangan terlambat ya, lain kali bangunnya lebih pagi, sekarang kamu boleh masuk. Nah itu tidak bagus Bapak Ibu, karena dia itu akan nurutnya sama saya saja. Tapi ketika nanti bertemu dengan guru yang lain, dengan Pak Aan, dia itu nggak akan nurut. Dia itu hanya akan tergantungnya ke saya saja, ke satu orang guru saja. Guru lain tidak, berarti kan dampaknya kurang ya. Next.
pemantau. Nah, pemantau ini bisa jarang guru pakai ini, tapi ada beberapa sih sebenarnya kita sadar nggak sadar itu sudah melakukan ini. Guru cenderung melihat perilaku siswa dengan menggunakan bukti untuk mengambil tindakan yang perlu diambil. Jadi dia itu tidak sembarangan asal marah aja. Marahnya ada dia dengan bukti gitu. Terus memberlakukan hukuman dan penghargaan. Kalau anak salah dia akan hukum. Tapi kalau anak benar dia akan beli hadiah. Nah, peraturan sekolah contohnya mereka itu akan bertanya seperti ini. Kamu tahu peraturan sekolah kita bagaimana? Terus apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu konsekuensinya seperti apa? Nah, biasanya mereka itu akan bertanya seperti ini, Bapak Ibu. Ini bagus nggak setengah-setengah ya, 50-50, karena anak itu hanya akan mau mengerjakan tugas kalau mereka diberi hadiah. Jadi mindsetnya itu akan seperti ini. Oh, saya mau ngerjain karena nanti kalau salah saya dihukum, tapi kalau saya benar nanti ibu akan kasih saya hadiah. Nah, itu berarti bukan kurang bagus, karena dia harus ada pemicunya terus. Berarti kurang sadar kan anaknya. Next Pak. Nah, ini yang paling ideal dan harus kita lakukan ya sebagai manajer. Guru itu mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid untuk mencari solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terbentuk identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada anak membuat kesalahan atau ada sebuah kasus anak, itu kita bikin restitusinya dengan tiga tahapan yang nanti kita bahas setelah ini. Jadi anak itu dipanggil oleh kita panggil lalu kita tanyakan. Pertanyaannya biasanya seperti ini. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Dia akan menjawab, saya tahu. Kenapa? Saya tidak mengerjakan PR. Kamu tahu menurut kamu tidak mengerjakan PR itu perbuatannya bagus atau tidak? Dia akan sadar. Tidak. Nah, nanti baru kita masuk ke dia akan meminta maaf ya. Si anak itu pasti akan meminta maaf, iya ibu saya salah. Maka kita bilang seperti ini. Tidak apa-apa, setiap orang itu pernah salah. Saya juga pernah salah, tapi bagaimana cara memperbaikinya? Nah, nanti di situ anak akan berpikir. Nanti di situ kita tugasnya adalah fasilitator membantu mereka mencari solusi bersama supaya dia itu tidak mengulanginya lagi. Ini sebagai manajer. Jadi dia tidak berlaku sebagai teman, tidak. Pemantau juga tidak. Jadi dia ikut andil untuk memecahkan masalah anak, tetapi sebagai fasilitator saja. Kebayang Bapak Ibu? Oke, nanti saya ada videonya, boleh ditonton kalau berminat. Lanjut Pak, next. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ya. Guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Sebelum kita memulai kelas baru itu biasanya kita bikin kesepakatan kelas nggak Bapak Ibu? Bikin kan? Nah ya, nah kesepakatan kelas itu dibikin bersama-sama. Siapa yang membuat? Murid. Kita itu hanya sebagai fasilitator saja. Mereka itu ingin kelasnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Apa bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib? Oh jauh. Kalau tata tertib itu memaksa. Kamu tidak boleh menyapu, kamu tidak boleh minum di kelas, kamu tidak boleh berisik di kelas ya. Itu kita dari satu sisi saja, kita yang menyuruh. Tapi kalau keyakinan kelas mereka bikin itu atas keyakinannya sendiri. Mereka yakin kalau tidak berisik itu akan membuat pembelajaran bisa lebih bagus lagi gitu. Maka dia akan membuat sendiri. Nah dari situ nanti akan dijadikan keyakinan kelas. Karena mereka yang bikin dan disepakati bersama, maka itu akan tertanam di diri mereka. Karena kan disepakati bersama-sama. Tapi kalau tata tertib kan mereka tidak merasa bikin, kita aja yang bikin. Terus bahasanya juga biasanya melarang. Kalau itu tidak. Next Pak. Nah, segitiga restitusi. Nah, kalau ada permasalahan atau kasus kita bisa pakai ini Bapak Ibu. Kita ambil posisi kontrol sebagai manajer, terus kita pakai segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti kita akan hubungkan dengan keyakinan kelasnya. Next Pak. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Ya, tujuannya supaya apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next.
Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih anak tuh melanggar? Karena ini loh Bapak Ibu. Kita tuh punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebutuhan penguasaan atau pengakuan kemampuannya, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan atas kesenangannya. Jadi kalau ada kasus kita tuh tidak bisa langsung menyalahkan, kita tanyakan dulu sebab akibatnya apa. Nanti kalau kita sudah tahu oh anak ini berarti membutuhkan kekurangan atau kebutuhan dasar yang pertamanya tidak dipenuhi. Berarti dia melakukan itu tuh untuk bertahan hidup. Atau ada anak biasanya kan ribut aja di kelas, gangguin temennya gitu. Ketika ditanya dia jawabnya seperti ini, ibu saya itu jarang di rumah. Ayah saya kerja terus, jadi saya di rumah itu tidak berbicara dengan siapa-siapa. Berarti dia itu membutuhkan kebutuhan dasar yang mana, yang kekurangan? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu maka mereka itu ambilnya dari sekolah, dari teman-temannya ya. Nah kalau kita sudah tahu nih kebutuhan dasarnya yang ini yang tidak terpenuhi, maka nanti lebih gampang untuk menyelesaikan masalah anaknya. Lanjut Pak. Habis. Bisa kayaknya aku ada 3 restitusi. Sebentar. Sambutannya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke pengimbasan atau diseminasi budaya positif sekolah kita yang ada di sekolah ya. Kita itu pasti sudah tahu sebenarnya dan sudah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Sudah pernah dengar tidak dengan budaya positif Bapak Ibu? Pernah Ibu. Sudah pernah dengar ya. Di sini kita saya bukan mengajari tapi saling sharing aja masalah kita di sekolah kita ya. Untuk menemukan solusi terbaiknya. Ada yang tahu nggak Ibu Bapak budaya positif itu apa sih? Oke, boleh Bu Dinda, silahkan waktunya. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Ya betul. Sip. Oke, terima kasih Ibu Dinda ya. Betul sekali ya, budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang sudah diterapkan di SD kita. Dan pasti setiap melakukan sesuatu itu ada tujuannya ya. Ada yang bisa disebutkan tujuannya tidak Bapak Ibu? Oke, boleh Ibu Bena, enggak? Agar anak senang dan nyaman belajar di sekolah. Oke, terima kasih Bu Bena. Betul ya, salah satu tujuannya itu adalah agar anak itu nyaman dan tenang belajar di sekolah. Boleh Pak, di next Pak. Oke, di sini budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana nilai-nilai dan keyakinan tersebut mendukung kesejahteraan, produktivitas, dan pertumbuhan individu dikembangkan dan dipelihara. Budaya positif itu diterapkan di sekolah kita itu bisa membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Jadi dengan menerapkan budaya positif itu Bapak Ibu ya bisa membuat anak lebih nyaman di sekolah, karena dampaknya itu akan memberikan rasa nyaman dan aman dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi. Berarti tidak hanya murid saja yang melakukan budaya positif, semua warga sekolah itu harus melakukan budaya positif supaya dua-duanya merasa nyaman, anak juga merasa diperhatikan. Oke, next Pak. Oke, untuk mewujudkan budaya positif itu kita bisa menerapkan inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, terus posisi kontrol seorang guru, terus restitusi dan keyakinan kelasnya. Jadi nanti kalau kita mau menciptakan budaya positif di sekolah kita ya ini yang harus kita penuhi supaya kita tuh bisa melaksanakan budaya positif merata ke seluruh sekolah. Next Pak. Yang pertama disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu sifatnya tidak memaksa. Cara penerapannya disiplin positif itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak ada paksaan. Jadi tidak memaksa ya Bapak Ibu. Kalau dipaksa senang nggak sih kayaknya?
Tidak, ya. Ibu. Karena saya sendiri juga tidak suka kalau dipaksa. Setiap orang juga suka ya. Ya umum ya. Kalau dipaksa timbulnya apa? Terpaksa. Terpaksa, Tidak nyaman. tidak nyaman, tidak bebas, marah, betul ya. Itu juga berlaku untuk anak didik kita, Bapak Ibu. Maka kita terapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadarkan berdasarkan motivasi internalnya. Jadi budaya positif itu bukan kita yang memberikan, tapi mereka sadar dari diri mereka sendiri. Jadi dorongan untuk melakukan hal baiknya itu bukan dari kita sebagai guru, bukan dari orang lain, tapi dari anaknya sendiri. Kalau dari guru itu paling bertahan sehari 2 hari, tapi kalau dari kesadaran anaknya sendiri itu akan sepanjang hayat. Kan kita pernah menegur ya, anak itu tidak mengerjakan PR, sekali ditegur, sekali dihukum, besok tidak, dia akan mengikuti peraturannya, tapi besok-besoknya lagi akan tetap seperti itu. Tetap ya, dia itu akan mengulang lagi. Itu karena tidak dari dalam dirinya sendiri, karena kita yang maksa untuk melakukan hal seperti itu. Nah, terus budaya positif juga membuat murid merasa dihargai dan didukung, sehingga murid itu termotivasi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka berbuat. Karena kesadaran dari diri sendiri, maka dia itu akan sadar sendiri tanpa kita suruh. Karena kebanyakan itu kita kan menghukum anak-anak bikin kesalahan terus dihukum. Sadar hari itu, besok mengulangi lagi, betul sekali ya. Next Pak. Motivasi perilaku manusia. Murid kita itu melakukan sesuatu, melakukan pelanggaran, kasus atau kesalahan itu karena 3 motivasi ini Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, dia itu akan mengerjakan PR supaya tidak dimarahin, supaya tidak dihukum. Betul tidak? Makanya kita harus selalu mengingatkan kan. Nah, gimana sih caranya anak itu tidak perlu diingatkan, tapi dia itu sadar sendiri kalau itu kewajibannya dan dia yang perlu. Itu yang harus kita tanamkan ya. Nah, kalau mereka melakukan hal seperti ini, motifnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu faktornya masih eksternal, karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga sama, masih faktor eksternal. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu berarti faktornya sudah berubah dari eksternal ke internal. Mereka sadar betul kalau mereka butuh, dan mereka sadar betul tindakan seperti itu adalah tindakan nilai-nilai yang bagus, yang mereka percaya kalau itu tuh bagus untuk dirinya. Nah, kalau anak sudah di tahap ini, berarti sudah berhasil, budaya positifnya sudah masuk. Maka kita, guru itu tidak perlu marah, melotot, atau ngasih hukuman. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, next. Oke. Nah, sekarang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Sadar tidak sadar, kita itu sudah melakukan ini. Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Ini sebenarnya dipakai untuk perusahaan, tapi di kurikulum Merdeka Belajar ya, bukan ya? Itu dipakai. Ini harusnya perkantoran yang memakai, tapi sekarang itu diadopsi ke sekolah karena ternyata dampaknya bagus Bapak Ibu. Tanpa kita sadar, dari kelima posisi kontrol guru, mana yang paling sering kita lakukan? Penghukum. Yang pertama sepertinya ya, sebagai penghukum. Kenapa? Karena kadang-kadang guru itu merasa bahwa anak itu selalu melakukan kesalahan dan di luar aturan-aturan sekolah, sehingga terkadang guru itu langsung ngejudge tanpa menyelidiki permasalahan yang ada dengan siswa tersebut. Makasih Bapak, betul ya seperti itu ya. Sebagai penghukum paling banyak, saya sendiri juga seperti itu. Sebagai penghukum, pasti ya. Kadang juga kita itu membuat merasa bersalah. Pernah pasti melakukan? Pernah. Pasti. Sebagai teman, jelas. Dengan berbicara lembut, mengajak mereka berbicara, ya itu bisa. Sebagai pemantau ini jarang. Sebagai manajer, hampir tidak pernah guru yang melakukan
posisi kontrol sebagai manajer. Next Pak, kita bahas. Sebagai penghukum, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Jadi biasanya ciri-cirinya guru yang bertindak sebagai seorang penghukum itu akan melotot. Kamu ya, kan ibu sudah bilang. Pernah merasakan? Iya. Penghukum itu guru yang mengambil posisi sebagai seorang penghukum itu seringkali menggunakan ucapan seperti patuhilah aturannya. Kamu tahu tidak tata tertibnya? Kamu tahu kamu salah? Itu tuh salah. Seperti itu ya, sambil melotot dan menunjuk-nunjuk. Nah ini sangat tidak bagus ya Bapak Ibu. Atau kata-kata kamu selalu saja terlambat. Kamu lagi. Kok kamu terus-terusan sih bikin salah seperti itu ya? Itu penghukum. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut dan membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata seperti yang sering dikatakan guru yang mengambil posisi kontrol sebagai merasa bersalah itu biasanya ibu sangat kecewa sama perilakumu. Kamu kan sudah ibu kasih kamu kan sudah ibu kasih kesempatan, kok kamu mengulanginya lagi? Atau seperti ini, biasanya mengaitkan orang tua. Coba bayangkan, jika orang tuamu tahu perbuatanmu, dia pasti sedih sekali. Orang tuamu itu susah kerja cari uang buat kamu. Nah itu berarti kita sudah berperan sebagai mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dampaknya ketika kita berbicara seperti itu, anak itu akan merasa rendah diri Bapak Ibu, akan merasa sangat bersalah. Bagus nggak? Kurang bagus dia itu akan merasa sangat bersalah, merasa tidak berguna hidupnya, merasa menjadi beban. Pendekatan dengan membuat merasa bersalah itu dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang mereka sayangi ya. Jadi mereka itu akan kecewa dengan dirinya sendiri. Nah kalau itu diteruskan, anak itu tidak akan berkembang, akan semakin turun dan turun. Next. Teman, nah ini juga paling sering nih kita pakai. Ya, pernah nggak kira-kira? Pasti ya, pasti. Apalagi yang ngajarnya di kelas bawah. Kok kamu begitu sih nak? Lain kali jangan kayak gitu ya. Betul tidak? Terus. Dalam posisi ini, guru menggunakan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku menggunakan humor atau kalimat yang bersahabat. Biasanya guru itu sambil tersenyum ngomongnya ya. Dalam hal ini ada resiko murid menjadi ketergantungan dengan guru tertentu. Contohnya, ayo anak bantu ibu. Oke, sekarang kamu salah, tapi lain kali jangan ya, nanti ibu perbaiki. Nah itu dia sambil tersenyum ya dengan bicaranya lembut, tapi tidak memberikan solusi. Dia itu dampaknya anak itu hanya akan nurut dengan saya saja. Misal anak terlambat terus saya bilang, kamu terlambat, kenapa? Oh ya udah, lain kali jangan terlambat ya, lain kali bangunnya lebih pagi, sekarang kamu boleh masuk. Nah itu tidak bagus Bapak Ibu, karena dia itu akan nurutnya sama saya saja. Tapi ketika nanti bertemu dengan guru yang lain, dengan Pak Aan, dia itu nggak akan nurut. Dia itu hanya akan tergantungnya ke saya saja, ke satu orang guru saja. Guru lain tidak, berarti kan dampaknya kurang ya. Next. Pemantau. Nah pemantau ini bisa jarang guru pakai ini, tapi ada beberapa sih sebenarnya kita sadar nggak sadar itu sudah melakukan ini. Guru cenderung melihat perilaku siswa dengan menggunakan bukti untuk mengambil tindakan yang perlu diambil. Jadi dia itu tidak sembarangan asal marah aja. Marahnya ada dia dengan bukti gitu. Terus memberlakukan hukuman dan penghargaan. Kalau anak salah dia akan hukum. Tapi kalau anak benar dia akan beli hadiah. Nah, peraturan sekolah contohnya mereka itu akan bertanya seperti ini. Kamu tahu peraturan sekolah kita bagaimana? Terus apa yang kamu lakukan? Kamu tahu konsekuensinya seperti apa? Nah, biasanya mereka itu akan bertanya seperti ini, Bapak Ibu. Ini bagus nggak setengah-setengah ya, 50-50, karena anak itu hanya akan mau mengerjakan tugas kalau mereka beri hadiah. Jadi mindsetnya itu akan seperti ini. Oh, saya mau ngerjain karena nanti kalau salah saya dihukum, tapi kalau saya benar nanti ibu akan kasih saya hadiah. Nah, itu berarti bukan kurang bagus, karena dia harus ada pemicunya terus. Berarti kurang sadar kan anaknya.
Next Pak. Nah ini yang paling ideal yang harus kita lakukan ya sebagai manajer. Guru itu mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid untuk mencari solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terbentuk identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada anak membuat kesalahan atau ada sebuah kasus anak, itu kita bikin restitusinya dengan tiga tahapan yang nanti kita bahas setelah ini. Jadi anak itu dipanggil oleh kita panggil lalu kita tanyakan. Pertanyaannya biasanya seperti ini. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Dia akan menjawab, saya tahu. Kenapa? Saya tidak mengerjakan PR. Kamu tahu menurut kamu tidak mengerjakan PR itu perbuatannya bagus atau tidak? Dia akan sadar. Tidak. Nah nanti baru kita masuk ke dia akan meminta maaf ya. Si anak itu pasti akan meminta maaf. Iya ibu, saya salah. Maka kita bilang seperti ini. Tidak apa-apa. Setiap orang itu pernah salah. Saya juga pernah salah. Tapi bagaimana cara memperbaikinya? Nanti di situ anak akan berpikir. Nanti di situ kita tugasnya adalah fasilitator membantu mereka mencari solusi bersama supaya dia itu tidak mengulanginya lagi. Ini sebagai manajer. Jadi dia tidak berlaku sebagai teman, tidak. Memantau juga tidak. Jadi dia ikut andil untuk memecahkan masalah anak, tetapi sebagai fasilitator saja. Kebayang Bapak Ibu? Oke, nanti saya ada videonya, boleh ditonton kalau berminat. Lanjut Pak, next. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ya. Guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Sebelum kita memulai kelas baru itu biasanya kita bikin kesepakatan kelas Bapak Ibu. Bikin kan? Nah, ya. Nah, kesepakatan kelas itu dibikin bersama-sama. Siapa yang bikin? Murid. Kita itu hanya sebagai fasilitator saja. Mereka itu ingin kelasnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Apa bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib? Oh jauh. Kalau tata tertib itu memaksa. Kamu tidak boleh menyapu, kamu tidak boleh minum di kelas, kamu tidak boleh berisik di kelas ya. Itu kita dari satu sisi saja, kita yang menyuruh. Tapi kalau keyakinan kelas mereka bikin itu atas keyakinannya sendiri. Mereka yakin kalau tidak berisik itu akan membuat pembelajaran bisa lebih bagus lagi gitu. Maka dia akan membuat sendiri. Nah dari situ nanti akan dijadikan keyakinan kelas. Karena mereka yang bikin dan disepakati bersama, maka itu akan tertanam di diri mereka. Karena kan disepakati bersama-sama. Tapi kalau tata tertib kan mereka tidak merasa bikin, kita aja yang bikin. Terus bahasanya juga biasanya melarang. Kalau itu tidak ya. Next Pak. Nah segitiga restitusi. Nah kalau ada permasalahan atau kasus kita bisa pakai ini Bapak Ibu. Kita ambil posisi kontrol sebagai manajer, terus kita pakai segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti kita akan hubungkan dengan keyakinan kelasnya. Next Pak. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Ya, tujuannya supaya apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih anak itu melanggar? Karena ini loh Bapak Ibu. Kita tuh punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, terus kebutuhan penguasaan atau pengakuan kemampuannya, kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan atas kesenangannya. Jadi kalau ada kasus kita tuh tidak bisa langsung menyalahkan, kita tanyakan dulu sebab akibatnya apa. Nanti kalau kita sudah tahu oh anak ini berarti membutuhkan kekurangan atau kebutuhan dasar yang pertamanya tidak dipenuhi. Berarti dia melakukan itu untuk bertahan hidup. Atau ada anak biasanya kan ribut aja di kelas, gangguin temennya itu. Ketika ditanya dia jawabnya seperti ini, ibu saya itu jarang di rumah, ayah saya kerja terus, jadi saya di rumah itu tidak berbicara dengan siapa-siapa. Berarti dia itu membutuhkan kebutuhan dasar yang mana, yang kekurangan? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu maka mereka itu ambilnya dari
dari sekolah, dari teman-temannya ya. Nah kalau kita sudah tahu nih kebutuhan dasarnya yang ini yang tidak terpenuhi, maka nanti lebih gampang untuk menyelesaikan masalah anaknya. Lanjut Pak. Habis. Habis. Mbak Ibu, sudah dicoba. Oke Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya. Barangkali mau ada yang menambahkan atau ditanyakan, nanti boleh kita sharing bareng-bareng ya Bapak Ibu. Anda silakan Bapak Ibu, ada yang mau diceritakan atau di-sharing dengan kami semuanya? Oke, Pak Wawan boleh. Oke, terima kasih Ibu Ayu Retno Wijaya PSPD atas kesempatannya. Mengingat dari pemaparan yang Ibu tadi paparkan tentang disiplin positif di sekolah, sebenarnya banyak faktor Ibu. Yang ingin saya tanyakan itu adalah ketika di sekolah sudah melakukan dengan hal-hal yang baik, tetapi seperti yang Ibu paparkan tadi bahwa siswa di sekolah itu hanya beberapa jam saja. Banyak faktor sekali yang bisa mengakibatkan si siswa itu justru melampiaskan emosinya di sekolah. Seperti yang Ibu paparkan tadi bahwa ada yang namanya apa ya tadi itu? Lima kebutuhan dasar. Yang 5 kebutuhan dasar siswa itu ya. Salah satunya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini tuh merupakan faktor yang kemungkinan datangnya dari keluarga. Bagaimana cara kita mengkolaborasikan antara tindakan di sekolah dengan tindakan di lingkungan keluarganya. Itu bagaimana cara kita mengkolaborasikan. Boleh dipaparin nggak kasusnya apa? Ya seperti yang Ibu tadi paparkan bahwasanya ada anak yang memang di kelasnya itu selalu mencari perhatian dengan usil pada temannya karena dia memang membutuhkan perhatian dan kasih sayang sebenarnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya ya. Kita sharing aja ya Bapak Ibu. Pernah juga nggak sih di kelas kita mengalami itu? Pasti pernah ya. Ada 1-2 anak yang seperti itu. Kalau menurut saya itu berarti harus melakukan kolaborasi ya, kerjasama. Kolaborasinya dilakukan dengan siapa ya? Kita sebagai guru, anaknya dan orang tuanya. Nanti kita juga akan libatkan kepala sekolah kita sebagai penanggung jawabnya. Nah, sekali restitusi berhasil nggak? Enggak. 1 kali restitusi itu belum tentu berhasil ya. Nanti kita pakai restitusi, langkahnya itu pakai restitusi. Kita panggil dulu anaknya secara terpisah, lalu kita tanyakan, kita sadarkan dia dulu, validasi dulu tindakannya gitu ya. Apa sih, memverifikasi anaknya dulu, kayak kamu ngelakuin ini menurut kamu betul atau tidak. Terus kamu tahu nggak itu salah. Nanti anak itu akan terpancing untuk meminta maaf Bapak Ibu. Nah kalau sudah terpancing meminta maaf, baru tuh kita masuk tanyakan kenapa kamu bisa melakukan seperti itu. Nanti dia akan bercerita dengan bahasa mereka. Kita cukup mendengarkan saja dan mengiyakan. Jangan pernah di stop atau menyalahkan. Harusnya kamu jangan seperti itu. Enggak, itu nggak bagus. Kita ikutin aja alur anaknya. Nanti dia itu akan kita arahkan untuk anak itu akhirnya nanti sadar gitu. Nanti ada kuesioner pertanyaannya itu bisa dipakai untuk kita ya. Nah kalau sudah ketahuan, berarti kita tahu kan anak itu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau sudah tahu kasusnya dan kita sudah tahu kan kebutuhan apa yang kurang, nah baru setelah itu kita panggil orang tua. Nah ketika nanti kita panggil orang tua, itu anak tidak dilibatkan, hanya orang tua, saat kita sebagai guru dan kepala sekolah. Kadang orang tua itu kan di rumahnya juga nggak diam ya, dia itu bekerja 24 jam gitu kadang ya. Nyampe di rumah itu dia udah capek dan lain sebagainya. Kadang mereka juga nggak sadar anaknya itu kekurangan apa sih gitu. Kalau dari materi kayaknya saya sudah kasih semua, tapi ternyata kan ada 5 kebutuhan itu yang nggak terlihat gitu, susah dilihatnya. Nah nanti ketika orang tua dipanggil itu baru kita akan bicarakan kasusnya anaknya seperti apa. Nah nanti dari situ kan karena dia itu orang tuanya pasti pengen anaknya lebih baik ya. Nah nanti akan terjalin lah solusi-solusi yang bisa kita terapkan ya. Apalagi dengan melibatkan kepala sekolah, berarti kan serius ya. Orang tua itu nanti akan lebih kasih perhatian yang lebih gitu. Nanti berubahnya itu nggak langsung berubah total, sedikit-sedikit ya Bapak Ibu, seperti itu kalau menurut saya. Kolaborasi itu penting banget. Tidak hanya dengan guru dan murid saja, tapi dengan orang tua juga. Karena kalau dari 2 sisi itu nanti kalau dari dua sisi itu anak itu
di rumahnya dengan orang tua. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Oke, boleh Bapak Kepala Sekolah kita. Terima kasih Bu Ayu. Berkaitan dengan apa itu restitusi ya, dengan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini sekarang ini banyak bahasa ini itu stop bullying di sekolah. Artinya di sini stop bullying itu bagaimana untuk merasa aman, nyaman, yang dalam hal ini budaya positif yang memang di sekolah itu harus kita tanamkan dan kita ciptakan supaya anak itu merasa untuk memberikan rasa kasih dan sayang sesama teman. Dan dalam hal ini ternyata kejadian demi kejadian bukan di sekolah kita saja, di sekolah yang lain pun mungkin sama. Nah, bagaimana itu kaitannya dengan restitusi tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ayu Retno Wijayanti untuk mengantisipasi, dan memang sekarang itu sudah di apa namanya itu setiap itu ada namanya itu apa itu Pak Bawawan Oh iya. ya, itu kan apa namanya itu ada koordinator apa sih yang untuk stop bullying itu namanya tuh Perlindungan anak. Perlindungan anak. Perlindungan anak. Iya, ada di sekolah. Tingkat Komunitas. ya komunitas itu hanya itu saja Ibu. Artinya kita ini memang perlu adanya penanganan dalam hal ini supaya anak itu merasa kadang-kadang anak ada yang sok usil terus setiap hari gitu, sudah dikasih tahu dan sebagainya, dan sering dikasih beberapa rasa yang memang anak itu merasa tidak terlindungi dan sebagainya. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji ya, atas penambahan pemaparannya ya. Bullying itu bisa di-stop nggak sih Bapak Ibu? Sepertinya tidak. Bisa. Bullying itu bisa di-stop, cuma memang susah. Karena yang melakukan anak, guru itu kadang tidak paham betul dunia anak. Maka yang harus disadarkan itu bukan gurunya, tapi anaknya. Kita itu nggak 24 jam dengan anak ya, dan anak itu nggak akan cerita kalau dibully. Mereka itu akan simpan sendiri, diam saja. Kalau di SD perkaranya ringan ya bullyingnya itu, tapi kalau di jenjang lebih tinggi, Untuk semakin ke tahun kesini itu semakin berat bullying. Bahkan kan yang termasuk berita kemarin yang di share itu, makanya gimana sih? it's okay. Di SD mana tuh yang ada di Indramayu sana Oh, iya, itu sama. sampai mengakibatkan meninggal dunia. Itu sudah semakin berat, dan ini merupakan tamparan tersendiri bagi dunia pendidikan, terutama kita sebagai tenaga pendidikan. Iya betul ya, di tingkat SD juga sudah mulai meresahkan ya untuk bullying itu. Nah bullying itu emang bisa kita tanggulangin kalau kita bekerja sama, kalau kita berkolaborasi dengan guru-gurunya, kepala sekolah, komite, masyarakat di sekitar, dan orang tua. Dan pihak-pihak Dan pihak-pihak terkait lainnya ya. Karena gini, anak yang jadi korban bullying itu tidak akan bercerita kepada orang tua atau gurunya. Jangankan ke gurunya, ke orang tuanya aja tidak ya. Dia akan simpan sendiri karena rasa takutnya itu. Caranya gimana sih biar kita tuh meminimalisir bullying? Ya kita ciptakan dong sekolah ramah anak dengan menggunakan budaya positif. Bullying itu terjadi ketika satu anak dianggap lemah di antara sekelompoknya. Itu jadi korban bullying yang paling enak banget kan, empuk banget untuk dijadikan bahan ejekan atau bahan hiburan mereka. Dan si anak itu nggak akan cerita loh ke siapa-siapa, dia akan diam saja. Nah yang melihat juga nggak akan cerita ke kita karena mereka takut. Seperti itu kan konsekuensinya kan ada kalau bullying itu kayak
nyambung gitu loh. Yang kita lakukan ya bikin sekolah anak-anak dengan cara salah satunya ya dengan budaya positif ya. Nah, untuk menanggulangi anak-anak yang bermasalah yaitu kita lakukan dengan segitiga restitusi. Anak yang nggak punya kasus atau punya masalah, sering bikin masalah, itu kita panggil. Kita panggil terus kita bikin segitiga restitusi. Kita tanyakan, kita gali, kita sadarkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dia sendiri yang menjawab. Nah, kalau sudah ketemu uletnya satu, si ulet itu sadar, maka dia itu tidak akan ganggu temannya. Betul nggak Bapak Ibu? Itu kan dari satu orang yang luka, nanti mengajak teman-temannya untuk melukai yang lainnya. Akhirnya jadi bully. Ya, itu sumber masalahnya itu kita pecahkan dulu. Si anak yang punya potensi untuk melakukan bullyingnya itu kita panggilkan kelihatannya. Seperti itu. Nah, sekolah anak-anak itu akan terbentuk kalau semuanya berperan, tidak hanya muridnya saja, tapi gurunya saja. Kebiasaan-kebiasaan baik kitanya juga harus dilakukan, seperti menyamaan, tersenyum, menyambut anak di depan gerbang ketika datang. Ya, itu tujuannya supaya anak diterima. Hal-hal kecil yang sangat Iya, hal-hal kecil sangat remeh tapi dampaknya besar. Karena apa saya nggak Bapak Ibu? Di zaman sekarang nasihat guru itu penting. Mereka tuh masuk keluar. Bahkan kita masuk itu aja udah kemana-mana gak akan. Kamu jangan seperti itu, kayak gitu nggak boleh, nggak mempan. Jadi nasihat yang sekarang yang agak berdampak itu kita tarik dengan kehidupan nyata gitu. Gak bisa kayak jangan kayak gitu nanti Tuhan marah. Kalau Tuhan marah Tuhan apa? Seperti itu kan. Jadi kita tunjukkan kasusnya itu yang real yang mereka merasakan. Jadi nasihat nggak susah deh. Nasihat itu nggak kayak zaman dulu. Anak zaman dulu tuh kalau nasihat oke iya masuk. Kalau sekarang enggak. Yang dilakukan ya itu segitiga restitusi, itu solusinya. Salah satu solusinya ya. Maka Pak, Apa mari? maka Pak. Mengenai apa mari? Kamera ini? Ya, ini kembali. Iya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi bisa kita laksanakan ya. Kalau dilihat di situ segitiga restitusi itu ngobrolnya kan dengan anak gitu. Karena kita juga ada kasus ya Pak, yang anaknya bullying terusan walaupun masih aman, tapi kalau dibiarkan itu meledak ya. Nah, itu salah satunya pemecahannya dengan seperti itu. Kalau hanya menasehati nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu nggak akan. Seperti itu kawan-kawan. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau barangkali mau sharing? Sharing aja. Iya. Oke Bapak Ibu, sudah seru sekali ya pembicaraan kita hari ini. Silakan barangkali ada yang mau sharing lagi dengan kita. Oke Pak Bapak lagi boleh. sedikit saja Ibu Ayu di detik-detik terakhir ya. Tadi yang materi yang dipaparkan sama Ibu itu sangat bagus sekali dan sangat menginspirasi buat saya. Salah satunya adalah posisi kontrol seorang guru. Dari 5 itu ada yang Ibu terangkan tadi, pembuat merasa bersalah. Saya itu di tahun 2024 ini kebetulan baru masuk dipercaya sama kepala sekolah untuk memegang kelas 6. Dan kelas 6 ini sebelumnya waktu kelas 5 dipegang oleh seorang guru rekan kerja saya. Kontrol terhadap siswanya itu sangat kurang sehingga mengakibatkan siswa itu kalau nakal itu kayaknya udah standar banget. Ini udah lebih kepada brutal, di mana sekolah kami itu berdekatan dengan salah satu SMK terbesar di Indramayu. Bahkan si siswa yang saya pegang di minggu pertama itu sudah melakukan kasus tawuran. Si siswa kelas 6 ini menantang siswa SMK dengan menggunakan sepotong kayu nih ya. Menyerang gitu ya Pak. Nah, di minggu pertama saja saya tuh sudah mendapatkan 3 kasus besar. Salah satunya adalah guyonan yang umum, di mana ketika siswa mau duduk itu bangkunya ditarik. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat miris banget, yang hal kecil tapi akibatnya fatal. Nah, di sini dari posisi kontrol seorang guru itu, pertama saya melakukan sebagai penghukum, tetapi mereka tidak ada
tindakan jerat. Tetapi ketika saya ngobrol dengan rekan-rekan lain, saya mencoba membuat merasa bersalah. Dan alhamdulillah ternyata posisi kontrol seorang guru di pembuat merasa bersalah itu cukup lumayan efektif, Bu. Ya, meskipun memang dampaknya seperti yang Ibu tadi paparkan, dampaknya akan membuat anak itu menjadi kurang percaya diri. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik. Karena untuk sebagai manajer itu sepertinya perlu banyak belajar lagi saya. Jadi saya baru berada di pembuat merasa bersalah, dan itu benar-benar bisa membuat beberapa orang tua yang tadinya si anak itu tidak pernah salaman ketika berangkat sekolah, tiba-tiba orang tua itu kaget. Anak berangkat sekolah mengucapkan salam, kemudian dianya salaman. Begitupun ketika pulang, akhirnya dia menghubungi saya. Bapak, anak saya diapakan? Anak saya itu di rumah itu susah banget diatur, bahkan tidak pernah jauh dari handphonenya. Nah, setelah saya pikir-pikir, oh ternyata kontrol seorang guru dengan membuat merasa bersalah itu cukup lumayan efektif sejauh ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan atas sharing ceritanya ya. Ini juga bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol itu tidak, bukannya ini lebih baik atau maksudnya bukan ini jelek, ini bagus ya, enggak. Tapi kita posisikan, tapi paling ideal itu memang manajer. Kalau merasa bersalah itu juga dampaknya ada, dampak positifnya ada. Cuman kelemahannya tuh yaitu anak itu hanya nanti akan menurutnya ke bapak saja. Tapi kalau misalnya ke saya itu enggak, atau ke guru lainnya juga enggak, karena dia hanya merasa bersalah dan ada timbul rasa sayang gitu ke guru tersebut. Maka dia itu akan berpikir seperti ini, oh kalau saya melakukan hal seperti itu lagi, nanti guru saya Pak Wawan itu dia akan sedih. Karena rasa itunya, jadi dia tidak akan mau melakukan itu. Tapi ketika dia pindah tugas, nah kita kan tidak mungkin menemani mereka sampai mereka dewasa kan. Nah ketika kita pindah tugas atau kita tidak berangkat, anak itu akan kembali lagi ke kebiasaan lamanya, karena dia sudah tidak punya motivasi lainnya, karena motivasinya sudah pergi seperti itu ya. Tapi kalau manajer itu dia karena tidak mengandalkan orang lain kan, dia itu mengandalkan dirinya sendiri. Jadi ya walaupun si A, si B, si C nya pergi, dia masih bisa survive gitu. Jadi semuanya itu lima-limanya itu punya dampak yang positif. Tapi yang paling minim dampaknya itu ya manajer. Karena kan dia mengandalkan dirinya sendiri saja, tidak bergantung seperti itu ya. Apalagi kalau penghukum ya, penghukum itu kan bisa verbal atau fisik ya. Kalau fisik jatuhnya ke traumatis nanti, dendam pribadi ke kitanya. Pernah lihat berita kan, guru digebukin muridnya. Banyak. Itu karena seperti itu. Dibakar ya. Ya, motornya dibakar, bannya dikempesin. Nah itu karena seperti itu. Kalau kita dihukum, walaupun kita sadar ya Bapak Ibu, iya karena saya salah, tapi kan emosi tetap ada dong, karena kita manusia, pengen balas dendam. Kalau verbal itu dampaknya sampai mereka dewasa itu ada, traumatisnya ada. Dan anak juga jadi gak respect sama kita, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, terima kasih Bapak Pak Wawan. Sama-sama Ibu Ayu, ini sangat ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau sharing? Boleh. cukup. Terima kasih banyak. Semoga acara hari ini punya dampak positif untuk kita. Amin. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk sekolah, kemajuan sekolah kita dan murid-murid kita ya Bapak Ibu. Amin. Karena guru itu kan ditiru dan digugu ya, itu agak susah sekali menanamkan untuk anak itu belajar sepanjang hayat yang apa yang kita kasih itu bisa bermanfaat ke kehidupannya juga. Jadi tidak hanya terbatas nilai 100, 90, 95 tidak ya, tapi ke skill hidupnya juga bisa dipakai seperti itu. Makanya gembar-gembornya kurikulum Merdeka itu seperti itu. Makanya ada P5 dan lain sebagainya, itu tujuannya ke situ ya Bapak Ibu. Semua mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diterapkan di sekolah kita ya, sehingga kita bisa menciptakan sekolah yang ramah anak dan memiliki budaya positif untuk anak-anak kita ke depannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Bu Ayu. Ternyata setelah adanya pemaparan pengibasan budaya positif untuk kita semuanya sebagai tenaga pendidik, itu ada baiknya. Selama ini kita melakukan lima budaya yang kita terapkan. Posisi kontrolnya ternyata kita ini masih bersifat banyak sebagai penghukum, ya, karena kita ini masih mengadopsi kepada kurikulum yang lama, dan ternyata memang ini bagus buat kita semuanya yang tadi dipaparkan oleh Ibu Ayu, dan sebagai refleksi kita bahwa ternyata sebagai guru yang sekarang diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar, kita ini harus bisa mengontrol diri, dan kita ini baik sebagai manajer, sebagai tergantung kitanya mau yang terapkan apa, karena kita sekarang ini harus bisa berkiblat kepada anak didik kita supaya anak didik kita ini merasa nyaman, rasa kasih kita, dan mereka menyadari bahwa kita ini sebagai manusia yang memang punya daya untuk menciptakan apa yang dinamakan bahwa kita ini adalah manusia yang bisa menciptakan, mengkolaborasikan kemampuan kita sebagai manusia yang mampu untuk memberikan ciptaan-ciptaan yang memang apa kemauan dari siswa kita. Itu saja kiranya, barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku Kepala Sekolah UPTD SMP 4 Kedunggungu, kiranya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yufridayani, guru kelas 2. Dengan adanya pemaparan dari Ibu Ayu dengan materi tadi budaya positif, dimensi budaya positif, saya jadi mengetahui pengajaran yang lebih baik lagi. Terus dari hasil presentasi Ibu Ayu, saya mendapatkan manfaat dari pemaparan tersebut, itu jadi mengetahui lebih baik lagi tentang penanganan anak dalam dalam situasi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ayu Retno Wijayanti yang tadi sudah memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Sangat sangat bermanfaat sekali. Ternyata selama ini kita ini tidak sadar telah melakukan kontrol yang mana, apa kontrol yang merasa bersalah, atau ke kontrol teman, atau kontrol manajer. Ternyata sekarang yang jadi kita lebih tahu, dan ternyata lebih baik kita sebagai kontrol manajer, ya. Memang keseharian kita banyaknya bukan keseharian kita tapi keseharian saya, ya, banyaknya itu saya kontrol teman. Nah, ya memang tadi ada positifnya dan juga ada negatifnya. Negatifnya ya tadi anak jadi tergantung kepada kita, dan nanti ke guru lainnya memang kurang. Terima kasih untuk informasinya. Mulai sekarang saya jadi makin tahu dan jadi ingin menjadi guru sebagai manajer. Untuk perasaan saya cukup senang dan juga seru atas pemaparan dari Bu Ayu. Ya udah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu kalimat positif atau negatif? Positif. Positif berarti. Tidak mengerjakan PR. Dengarkan dulu. Oke. Membuli teman. Tidak bisa. Tidak kenal teman. Jangan diperhatikan. Kenalan dulu. Kenalan teman. Berangkat ke sekolah. Mengenal sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan, siswi kelas 6 dari UPTD SDN 4 Kedungulu. Saya merasa senang ketika saya melakukan kesalahan. Ibu Ayu tidak marah dan menyalahkan saya. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, saya Hiraya Ahmad Cahya Putri, siswi kelas 6 di SDN 4 Kedungulu. Saya merasa senang karena ketika saya melakukan kesalahan, Ibu Ayu tidak marah dan tidak menyalahkan saya. Saya senang Ibu Ayu mengajak saya ngobrol dan mencari solusinya bersama-sama. Jadi saya sadar akan kesalahan saya dan apa yang harus saya perbaiki. Terima kasih Ibu Ayu.